Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, selamat menyaksikan materi berikut ini. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Gimana kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan kalian tetap sehat ya. Dan tentunya kalian tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Di video kali ini, kita akan membahas materi tentang iman kepada hari akhir. Namun, seperti biasa, sebelum kita lanjut ke materi, mari kita lihat kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran berikut ini. Baik anak-anakku sekalian, mari kita lanjut ke pengertian iman kepada hari akhir. Yang pertama, makna hari akhir. Hari akhir disebut juga hari pembalasan. Quran Surat Al-Fatihah ayat 4. Hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seadil-adilnya. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 3. Menurut istilah, hari akhir adalah hari hancurnya alam semesta secara total, termasuk isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pengertian iman kepada hari akhir adalah percaya dengan penuh keyakinan bahwa hari akhir itu ada dan akan terjadi, serta adanya kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Yang kedua, hari kiamat menurut Al-Quran. Hari kiamat menurut Al-Quran dibagi menjadi dua. Yang pertama, kiamat sugro atau kiamat kecil. Menurut bahasa adalah datangnya kematian atau kerusakan bagi setiap makhluk, termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Sedangkan menurut istilah adalah datangnya kematian yang menimpa setiap manusia. Selanjutnya, kiamat kubro atau kiamat besar. Menurut istilah, kiamat kubro adalah berakhirnya kehidupan semua makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Yang ketiga, yaumul hisab dan yaumul mizan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan semua amalan untuk dihisab, baik amal baik maupun amal buruk. Setiap dosa yang dilakukan akan dihisab atau dihitung dengan sangat teliti. Setelah perhitungan ini, lalu dilakukan proses penimbangan mizan. Saat proses ini berlangsung, tidak ada seorang pun yang dizolimi. Karena apa? Karena apa yang sekarang kita miliki nanti akan berbicara dan tentunya tidak bisa berbohong. Yang keempat, as-sirat, yaitu jembatan yang membentang di antara dua tepi neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati as-sirat ini tergantung pada amal perbuatan setiap manusia, termasuk hasil timbangan yang diperolehnya. Yang kelima, yaumul fas dan jaza, adalah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap nasib orang-orang beriman dan orang-orang kafir di akhirat kelak, sehingga menjadi jelas manusia yang beruntung dan celaka. Periode hari akhir. Tentunya yang pertama ada yaumul ba'as. Adalah proses dibangkitkan seluruh makhluk dari alam kuburnya atau alam barzah. Peristiwa ini terjadi setelah hancur dan musnahnya alam semesta, termasuk manusia. Yang kedua, yaumul hasyr atau alam mahsyar. Adalah proses berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya.
Lalu, seluruh manusia mengikuti dikumpulkan menuju sebuah tempat yang luas, yaitu padang mahsyar. Nah, sekarang kita berlanjut ke macam-macam surga. Ayo, dari kalian, pasti sudah tidak asing lagi kan dengan surga Firdaus? Namun nyatanya, masih banyak sekali surga yang belum kita tahu. Mau tahu? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Nah, mari kita bahas macam-macam surga. Yang pertama adalah surga Firdaus. Terbuat dari emas, diperuntukkan bagi orang yang memelihara sholatnya dan khusyuk, berpaling dari pekerjaan sia-sia, yang membayar zakat, yang menjaga kemaluannya, memelihara amanah, dan menepati janji. Yang kedua ada surga Ad. Terbuat dari intan putih, diperuntukkan bagi orang yang mengerjakan kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman dan beramal soleh, banyak berbuat baik, orang yang sabar, banyak berinfak, dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Yang ketiga ada surga Naim. Terbuat dari perak putih, diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Yang keempat, ada surga Ma'wa. Terbuat dari zamrud hijau, diperuntukkan bagi orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Yang kelima, surga Darussalam. Terbuat dari yakut merah, diperuntukkan bagi orang yang kuat iman Islamnya, serta orang yang mengamalkan Al-Quran. Yang keenam, surga Darul Muqamah. Terbuat dari permata putih, diperuntukkan bagi orang yang kebaikannya amat banyak. Yang ketujuh, surga Al-Maqamul Amin. Terbuat dari emas, diperuntukkan bagi para orang yang bertakwa. Yang kedelapan, surga Khuldi. Terbuat dari marjan merah dan kuning, diperuntukkan bagi orang yang taat menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Ternyata macam-macam surga ada 8 ya. Oke, kita lanjut ke macam-macam neraka. Ya, ada surga, ada neraka. Dan tentunya yang sangat populer itu yang sering kita tahu ada neraka jahanam ya. Tapi ada lagi selain itu. Nah, mari kita bahas. Yang pertama adalah neraka jahanam. Calon penghuninya adalah orang kafir, munafik, durhaka yang mengikuti ajakan setan, berdosa, dan enggan membayar zakat. Kedua, neraka jahim. Calon penghuninya adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, pendurhaka, dan orang-orang yang menentang ayat-ayat Allah. Ketiga, ada neraka hawiyah. Calon penghuninya adalah orang yang dosanya lebih banyak daripada kebaikannya. Keempat, neraka wa'il. Calon penghuninya adalah orang yang apabila menimbang dari orang lain minta dilebihkan, dan apabila menimbang untuk orang lain dikurangi. Nah, yang selanjutnya adalah neraka sa'ir. Calon penghuninya adalah orang yang memakan harta anak yatim, tidak mengikuti petunjuk Allah, kafir, terpedaya setan, serta menyimpang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Keenam, neraka lado. Calon penghuninya adalah orang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala dan penimbun kekayaan. Yang ketujuh, neraka sakor. Calon penghuninya adalah orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah memberi makan orang miskin, berbuat batil, dan tidak percaya hari akhir. Dan yang terakhir, neraka hutomah. Calon penghuninya adalah orang yang suka mengumpat, mencela, dan berprasangka buruk. Nah, anak-anakku sekalian, semoga
kita terhindar dari kedelapan neraka ini, kedelapan macam-macam neraka ini, dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, selanjutnya perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Yang pertama, membiasakan hidup berhati-hati karena sekecil apapun perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban di kemudian hari. Yang kedua, tidak menunda-nunda amal soleh karena waktu tidak pernah terulang kembali. Ketiga, segera bertaubat apabila berbuat salah atau dosa sebelum ajal tiba. Keempat, menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara. Kekayaan, kekuasaan, ketampanan atau kecantikan merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala. Kelima, mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam agar tidak ingin mendapatkan azab di akhirat yang sangat pedih dan abadi. Adapun hikmah beriman kepada hari akhir, yang pertama sebagai motivasi untuk berbuat baik atau amal soleh, di dunia sebagai bekal menuju alam akhirat. Kedua, mendorong orang beriman untuk selalu berhati-hati dalam menjalani kehidupannya, karena sekecil apapun yang diperbuat akan diminta pertanggungjawabannya. Ketiga, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana mendekatkan diri kepadanya dan untuk mendapatkan surga. Baik, anak-anakku sekalian, untuk quotes kita hari ini, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat melainkan akhlak yang baik. Untuk materi hari ini saya cukupkan, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Yang belum paham, mudah-mudahan Allah segera fahamkan. Dan bagi yang sudah paham, semoga bisa membantu temannya agar lebih cepat paham. See you the next video. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya, tulis di kolom komentar di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.